Shalom, salam damai dalam nama Yesus. Bertemu kembali dalam program Randau Kehidupan, di mana dalam program ini kita akan menyaksikan pertukaran ataupun perkongsian pendapat daripada para panel yang sudah bersama-sama dengan saya. Dan mungkin ada penonton di rumah yang keheranan, kadangkala kami akan ketawa, kadangkala kami bercakap tetapi seseorang akan dikatakan menyampuk. Nah, itulah sebenarnya Randau Kehidupan, di mana perbincangan secara ataupun dengan cara yang rileks sahaja. So, bersama-sama dengan saya pada hari ini sangat gembira karena mereka meluangkan masa bersama dengan saya di studio. Kita ada Dr. Gerard. Dia adalah seorang pensyarah di Fakulti Kependetaan Asia Pasifik International University. Kita ada Pastor Brian Scott yang senantiasa ceria, sedang melayani di Hope Channel Southeast Asia. Kita ada Pastor Minzun yang mana ketika ini juga menuntut di Asia Pacific International University dalam jurusan kependetaan. Pada hari ini kami memilih satu tajuk, yaitu kekalahan bangsa Asyur. Nah, inilah topik yang kami bawa dan akan kami bincang. Dan di dalam topik ini ada beberapa hal mungkin yang akan di-highlight ataupun menjadi main point dalam perbincangan, yaitu kepada siapa harus kita percaya. Dan juga mengapa Tuhan harus dipercayai. Nah, inilah yang kita coba highlightkan dalam perbincangan ini. Dan sebelum kita lanjut, saudara-saudari, saya senang sekali untuk mengajak kita semua tunduk kepala dan kita minta Dr. Gerard untuk pimpin dalam doa pembuka. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan syurga, kami bersyukur diberikan ruang ini untuk berdiskusi dan bertukar-tukar pendapat. Kami memohon berkat dan bimbingan Roh Kudus dalam perbincangan ini. Biarlah pikiran kami akan sentiasa terfokus untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sebab mendengar ini semua kami serahkan dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Dr. Gerard. Saudara-saudari, seperti mana yang kita tahu di dalam cerita buku Yesaya, terutamanya di dalam pasal yang ke-37 ini, banyak yang menarik. Dan saya ingin membacakan ayat di dalam chapter 37 ayat 16. Ya Tuhan semesta alam, Tuhan Israel, yang bertakhta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Tuhan segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Kita lihat ayat ini sendiri sebenarnya mengesahkan bahwa Tuhanlah yang paling tinggi, yang paling besar. Dia adalah Tuhan atas segala kerajaan di bumi, karena dialah yang menjadikan langit dan bumi. Inilah pengesahan yang kita boleh lihat di dalam ayat ini. Nah, ketika kita lihat kehidupan seorang raja yang bernama Ahaz, dia adalah raja yang tidak beriman, dan ketika dia mati dan anaknya Hizkia mengambil alih kerajaan itu, kita boleh melihat bahwa Hizkia mewarisi kerajaan yang kehilangan kemerdekaan dia. Maksudnya kerajaan yang Hizkia ambil alih itu bukanlah satu kerajaan yang berada dalam keadaan yang baik. Yahuda dipaksa untuk membayar uang perlindungan. Wow. Uang perlindungan dalam bentuk ufti kepada Asyur. Jadi kalau kita boleh melihat situasi ini, kerajaan Yahuda ini untuk sistemnya berjalan seperti biasa, lancar setiap hari, dia kena mengeluarkan sesuatu supaya proses ataupun sistem di dalam negara itu berjalan dengan baik. Kalau tidak bayar, kita tidak tahu apa yang berlaku. Tetapi dikatakan di sini, mereka harus membayar uang perlindungan. Inilah yang dihadapi, cabaran yang dihadapi oleh Hizkia, pewaris daripada Raja Ahaz. Nah, di dalam Tawarik 2, saya ingin mengajak para panel juga untuk membaca ayat ini dalam Tawarik 2 Tawarik 32 ayat 1 hingga 8. Ya, kalau kamu saudara-saudari di rumah ada Bible, boleh membukanya. Dan kamu boleh melihat cerita ini. Bagaimana Hizkia menghadapi tantangan daripada Asyur. Kamu boleh lihat di dalam ayat ini. Ya, setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia itu datanglah Senherib Raja Asyur
menyerbu Yehuda. Ia mengepung kota-kota berkubu dan berniat merebutnya. Ketika Hizkia mengetahui bahwa Sennacherib datang hendak memerangi Yerusalem, ia berunding dengan para panglimanya dan pahlawan untuk menutup segala mata air yang terdapat di luar kota, dan mereka itu bersedia membantunya. Maka berkumpullah banyak orang, mereka menutup semua mata air dan sungai yang mengalir dari tengah-tengah negeri itu. Kata mereka, mengapa Raja Asyur harus mendapat banyak air kalau mereka datang? Dengan sekuat tenaga Hizkia membangun kembali seluruh tembok yang telah terbongkar, mendirikan menara-menara di atasnya dan tembok yang lain di luarnya. Ia memperkuat juga Milo di kota Daud dan membuat lembing dan perisai dalam jumlah yang besar. Ia mengangkat panglima-panglima perang yang mengeplai rakyat, menyuruh mereka berkumpul kepadanya di halaman pintu gerbang kota dan menenangkan hati mereka dengan kata-kata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya, karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita, yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia ini, Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaan kembali. Lihat bagaimana Hizkia berusaha ataupun bersedia menentang Raja Asyur ini. Saya ingin meminta pendapat daripada para panel yang ada di studio bersama-sama dengan saya. Sekiranya Hizkia berusaha ataupun bersungguh-sungguh mempercayai Tuhan, mengapa dia berusaha dengan begitu keras secara sendirian? Kita boleh melihat usaha-usaha dia, apakah itu membatalkan kepercayaan dia? Kalau kita lihat juga dalam Filipi, bagaimana bekerja sama dengan Tuhan ini memberikan kekuatan yang benar-benar berkesan kepada Hizkia. Saya mulai dulu. Ya, silakan. Sebenarnya Raja Hizkia ini mewarisi satu kerajaan yang sudah lemah. Yes. Kerajaan yang sudah hilang kemerdekaannya karena kesilapan bapaknya Raja Ahaz itu sendiri. Tetapi apa yang menarik sekali adalah bagaimana Alkitab menyatakan tentang integriti ataupun marwah dan kejujuran martabat Hizkia ini sewaktu dia menduduki takhta sebagai raja. Dia berumur 25 tahun pada waktu dia menjadi raja dan 29 tahun lamanya dia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi dan anak Zakaria. Ayat yang ketiga. Dan dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-29 juga boleh dibaca di sana sama. Dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Dan perkara pertama yang dia lakukan sejurus selepas dia menduduki takhta sebagai seorang raja adalah untuk mengembalikan kegemilangan Yerusalem itu dari segi rohani. Ya, apabila dia melakukan pelbagai jenis reformasi dalam sistem penyembahan, ya, dan juga sistem Ka'bah pada masa itu. Lalu kita bacakan ayat yang keempat, ayat yang kelima, ayat yang keenam, dan ayat yang ketujuh. Hasil oleh kerana dia begitu setia, dia begitu takut akan Tuhan dan dia apply, ya, melalui tindakannya untuk mengembalikan reformasi ataupun kebangunan rohani itu di dalam kerajaan Yehuda itu. Maka ayat yang ketujuh, maka Tuhan menyertai dia kemanapun juga dia pergi berperang. Dia beruntung, dia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Jadi inilah satu prinsip yang sudah dia tetapkan, dia sudah tanamkan, dia sudah jadikan sebagai motivasi di dalam pemerintahannya untuk pertama-tama sekali menyerahkan dirinya kepada pimpinan dan tuntunan Tuhan, percaya kepada Tuhan, takut kepada Tuhan, dan memulakan reformasi kebangunan rohani itu. Bukan saja di Yehuda, di Yerusalem, tetapi saya percaya yang paling penting adalah di dalam dirinya sendiri. Dan Tuhan sudah pun memberikannya satu janji, satu garanti, ya, bahwa satu jaminan bahwa dia tidak akan kalah dalam peperangannya. Dan ini merupakan satu yang dia sudah pegang. Dan itu sebabnya dia sangat berani untuk menentang Raja Asyur itu dan meminta, ya, apa yang due to him, ya, dikembalikan, ya, dan akhirnya dia berjaya. Now, dari segi kerjasama dengan Tuhan ini saya tidak melihat sebarang masalah dan saya tidak percaya bahwa
melakukan peranan kita sendiri, membatalkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena kepercayaan dan iman itu harus datang dengan tindakan. Yes. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Dan saya percaya pada waktu itu Hizkia yang telah pun diberkati dengan kebijaksanaan dan menerima tuntunan Tuhan untuk melakukan apa yang patut, ya, berdasarkan pimpinan Tuhan. Dan segala yang dia lakukan itu saya sangat percaya merupakan sesuatu yang telah dituntun oleh Tuhan. Dan begitu juga dengan kita, ya, karena harus ada peranan kita dalam proses untuk bertumbuh di dalam iman dan kepercayaan kita. Terima kasih Pastor Brian. Pastor Minson? Bila kita bekerja sama dengan Tuhan, bukanlah berarti Tuhan itu tidak mampu. Kalau kita lihat dalam waktu Yesus membangkitkan Lazarus, apa yang dia katakan? Dia suruh orang itu terlebih dahulu membuka batu yang menutup kubur itu. Dan baru dia menyuruh Lazarus keluar. Saya yakin Yesus boleh melakukan mukjizat untuk menggulingkan batu tersebut tanpa menyuruh orang. Tetapi apa yang dia buat adalah dia biarkan orang lain untuk melakukan apa yang bagian yang dilakukan oleh manusia yang dia mampu dilakukan. Dan bagian dia adalah untuk melakukan mukjizat. Semuanya Tuhan boleh lakukan semuanya. Dan dalam cerita Hizkia ini, saya pikir apa yang si Hizkia lakukan, dia merupakan satu iman dia kepada Tuhan. Karena dia melakukan bagian dia terlebih dahulu. Dan dia mengharapkan lebih besar daripada Tuhan. Dan dia yakin dengan kekuatan Tuhan, dan kombinasi tersebut akan menghasilkan satu result yang luar biasa ataupun kemenangan yang di luar jangkaan. Terima kasih Pastor Minson. Bagaimana Dr. Gerard? Anda Sedikit mau ditambah di sini. Persiapan Hezekiah itu sendiri juga adalah tindakan iman dia. Yes. Kalau dia kalau dilihat dalam situasi itu, tidak kira berapa lengkap pun persiapan mereka dan kekuatan Asyur itu tidak mungkin mereka belum mempertahankan kota tersebut. Correct. Tetapi dia masih melakukan persiapan dia sebab dia mempunyai iman. Tetapi kemudian yang kamu lihat juga dia katakan ayat 8, yang menyertai kita adalah Tuhan. Dan saya pikir itulah yang sudah disebut oleh Pastor Brian dan Pastor Minson sebentar tadi juga. Terima kasih pendapat ide yang sudah dikongsikan sebentar tadi. Nah, kita melihat juga ini adalah antara efek hasil daripada kerjasama yang diminta ataupun gabungan yang diminta oleh Yahuda ketika negara itu diancam oleh kuasa yang lain. Oleh sebab itu, Raja Ahaz terpaksa mencari satu kuasa lagi yang lebih kuat yang dia yakin mampu untuk melindungi dia. Dan kita mulai melihat di dalam keinginan ataupun willingness Asyur untuk membantu Ahaz ketika itu, sebenarnya ada sesuatu yang Ada udang di sebalik batu. Ada udang di sebalik batu. Dan inilah yang Hizkia dapat. Hizkia yang mengalami dia punya efek itu. So, apabila kita melihat bagaimana Raja Asyur ataupun kerajaan Asyur sendiri itu datang untuk mau menjatuhkan Hizkia, kita boleh melihat dalam Yesaya 36 ayat 2 hingga 20 bagaimana mereka menghantar seorang juru minum agung dari Lakis, ya, untuk coba melemahkan Hizkia sendiri. So, apabila kita membaca Yesaya 36 ayat 20 hingga ayat 2 hingga 20 dan juga 2 Raja-Raja 18, 17 hingga 35 dan juga 2 Tawarik 32 ayat yang ke-9 hingga 19. Ada satu persoalan di sini. Apakah perkara-perkara ataupun perkataan-perkataan yang diucapkan oleh juru minum agung itu adalah satu kata-kata yang benar? Ya, kalau kita lihat di sini ada soalannya. Apakah yang dikatakan oleh juru minum agung itu adalah sesuatu yang benar? So, mungkin
saya percaya Dr. Gerard ada ulasan mengenai ini, kedatangan ini juru minum agung ini. Saya mau sebut nama dia tapi lidah saya agak pendek. Rabshakeh. Kedatangan Rabshakeh ini untuk melemahkan imam, itulah tujuan dia itu. Ada banyak yang dia cakap ini. Yes. Di sini. Mula-mula dia beritahu dahulu orang bawahan itu, kemudian dia mau bercakap kepada Hezekiah dan kepada semua orang. Dan kalau kamu lihat dalam ayat 13, dia mau mengatakan itu dalam bahasa Ibrani, bahasa yang difahami. Eliakim dan Shebna katakan, kamu boleh cakap dalam bahasa Aram, yaitu bahasa mereka lah. Ini adalah cousin language. Tapi Rabshakeh dengan angkuhnya mengatakan, saya mau cakap, bukankah mereka juga harus tahu? Dan antara yang dia sebutkan adalah dia merendah-rendahkan Hezekiah. Memang dari segi apa yang dia katakan itu, dari segi pandangan manusiawi, memang Hezekiah ini tidak mempunyai kekuatan yang seperti dilihat duniawi. Sebab kalau kamu lihat apa yang sudah dilakukan oleh Sennacherib sebelum itu, dia sudah menawan banyak bangsa dalam perjalanan dia. Semua pun takluk di bawahnya. Dan di sini dia katakan, kamu dengar kami, jangan dengar Hezekiah. Kalau kamu dengar Hezekiah, kamu akan mendapat padanya. Itu yang message dia kepada mereka. Dan dia mau melemahkan semangat di sana. Tapi kemudian kamu akan lihat juga bahwa Hezekiah mempunyai ungkapan yang kita baca dalam doa Tawarik itu kepada umat-umat orang-orangnya. Terima kasih Dr. Gerard. Pastor Minsun, mungkin ini satu, mungkin kalau ada pengalaman Pastor Minsun, ya saya percaya Pastor Minsun banyak pengalaman. Bila mungkin pernah satu ketika ataupun ya ada masa pastor berada dalam satu situasi yang daripada sudut pandang manusia no hope sudah, tiada sudah harapan. Ada satu situasi yang mungkin pastor rasa, oh saya mau pergi sini tapi efeknya begini, saya mau pergi sini, saya mau buat nih tapi kesannya begini. So pada mungkin pengalaman pastor bagaimana ataupun apakah satu-satunya jalan keluar yang pastor boleh fikirkan? Sebab saya rasa ketika juru minum ini, Rabshakeh ini datang kepada Hizkia, dia juga merasakan situasi seperti itu. So, Pastor Minsun. Bila kita berhadapan dengan satu krisis ataupun keadaan yang tidak dapat diselesaikan, tidak dapat dirangkaikan dengan apa saja, sekalipun mengikut kemampuan pikiran manusia, kita akan mungkin give up dan kita akan hilang percaya ataupun kita akan kehilangan harapan dalam kehidupan kita. Tapi apa yang kita pelajari pada Alkitab ini pada hari ini adalah di saat kita hilang harapan dan tidak tahu di mana kita harus melangkah untuk mendapatkan pertolongan, kita kuatkan hati kita untuk mencari Tuhan terlebih dahulu. Dan saya yakin seperti yang Hizkia akan lakukan ini adalah digambarkan sebagai seorang raja yang takut dengan Tuhan, setia dengan Tuhan. Sudah pasti di luar kemampuan dia, Tuhanlah harapan dia. Dan saya yakin ini adalah gambaran Alkitab ini yang harus kita ikut dalam kehidupan kita hari ini. Supaya jangan kita mengambil tindakan sendiri yang menuai akibat yang salah di dalam kehidupan kita. Yes. Terima kasih Pastor Minsun. Kalau kita lihat dalam Yesaya 37 ayat 5 hingga 7. Ini adalah satu peristiwa bagaimana Hizkia itu digoncangkan tetapi tidak ditinggalkan. Sangat menarik sebenarnya bagaimana Tuhan menyertai dia. Kita lihat ketika pegawai-pegawai Raja Hizkia sampai kepada Yesaya, berkatalah Yesaya kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada Tuhanmu, beginilah firman Tuhan, janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku. Sesungguhnya aku akan menyuruh satu roh masuk ke dalamnya sehingga ia mendengar satu kabar dan pulang ke negerinya.
aku akan membuat dia mati rebah oleh pedang di negerinya sendiri. Kita melihat bagaimana Tuhan campur tangan di dalam situasi Raja Hizkia yang tidak tahu mau pergi ataupun mau melakukan apa. Tuhan berjanji bahwa Dia akan membantu, dan ayat ini benar-benar menjelaskan kepada kita tentang pertolongan yang Tuhan sediakan bagi orang yang percaya. Sepertinya Saya ada. Ya, saya berpikir juga dengan dalam ini. Ya, sebenarnya permasalahan kita manusia adalah untuk tetap percaya walaupun sesuatu itu kelihatan mustahil. Walaupun janji Tuhan itu kelihatan sangat sukar untuk dinyatakan di dalam kehidupan kita. Nah, tadi kita melihat bagaimana siapa nama itu? Rabshakeh. Dia datang dengan fakta. Yeah. Ya, dia sudah prepare, dia sudah sediakan, he has done his homework. Ya, dia sudah senaraikan segala-gala fakta itu yang memang akan menyebelahi Raja Asyur. Ya, tidak ada keraguan kalau di atas kertas. Ya, dan tetapi itulah yang menjadi kelemahan kita apabila kita terlampau menumpukan kepada segala permasalahan yang kelihatan, yang sangat obvious di depan mata kita saat ini. Maka kita tidak akan ada ruang untuk membenarkan Tuhan menjelaskan bagaimana rancangannya yang supernatural, yang sangat luar biasa itu dapat, ya, tidak mustahil untuk terjadi di dalam kehidupan kita, kelepasannya itu. Dan seperti yang diucapkan oleh Nabi Yesaya dalam ayat Yesaya 37 5 hingga 7 ini, tidak perlu pun Hizkia melakukan sesuatu. Ya, bahkan musuh-musuh itu akan mati terbunuh dengan sendirinya. Dan ini merupakan satu yang sangat sukar dan tidak masuk akal. Kalau kita lihat di atas kertas, mana mungkin. Ya. Ya, tetapi kita harus percaya apa yang Tuhan sudah janjikan, Dia sudah nyatakan itu dengan sepenuh hati kita. Jangan ada perasaan ragu-ragu. Dan itulah kalau kita bacakan Alkitab setiap hari, kita pasti menemukan janji-janji yang seakan-akan sangat tidak masuk akal, sangat sukar. Yes. Especially kalau kita melihat apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu, dan kita melihatnya begitu nyata, begitu terperinci, sangat sudah terkira di atas kertas itu, sehingga kita tidak membenarkan Tuhan untuk melakukan ataupun menunjukkan kepada kita apa yang Dia boleh lakukan. Jadi satu-satu cara yang saya rasa paling terbaik untuk kita adalah jangan terlalu dikaburkan dengan apa yang manusia nyatakan, ya, sebagai sesuatu yang mustahil, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, kalaupun musuh kita menentang kita, tetapi jika Tuhan ada bersama-sama dengan kita, tidak ada seorang pun yang akan dapat mengalahkan kita. Nah, itu adalah janji yang harus kita pegang. Terima kasih Pastor Brian atas pendapat itu. Pastor Minson ada tambahan dalam hal tadi? Oke. Saya suka dengan yang pendapat Pastor Brian tadi. Dan saya teringat satu statement yang selalu dikatakan oleh ramai orang. Artinya Tuhan itu sesuai dengan sangkaan umatnya. Bagaimana pikiran kita dengan Tuhan? Di saat kita di dalam kacau bilau pikiran kita, di mana pikiran kita halakan? Kepada masalah ataupun kepada Tuhan. Dan kalau kita memikirkan Tuhan tetapi kita mencampurkan dengan negatif, maka kita tidak akan mendapat solusi dia. Karena kita campur adukan dan kita tidak akan mendapat color yang sesuai. Tapi itu kita harus, bila kita bersikap baik dengan Tuhan, kita harapkan yang positif. Dan Tuhan akan menunjukkan kepada kita sesuai dengan iman kita. Terima kasih Pastor Minson. Ada satu soalan lagi yang saya rasa sangat menarik, ya, dalam topik ini. Kita melihat tuduhan-tuduhan yang syaitan tujukan. Begitu juga dengan apa yang berlaku kepada Hizkia. Adakah syaitan akan menghentikan tuduhannya ketika kita diampuni ataupun kita bertobat? Kalau kita lihat dalam Wahyu 12 ayat yang ke-10. Setelah diampuni, saya bacakan ayat dia di sini.
Wahyu 12 ayat 10, dan aku mendengar suara yang nyaring dari surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang mengurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Jadi, ya mungkin ini adalah soalan yang sangat menarik dan para penonton di rumah juga mahukan jawabannya. Apakah setan akan menghentikan tuduhannya ketika kita mohon untuk diampuni ataupun kita sudah bertobat? Saya mulakan daripada Dr. Gerard. Ayat Wahyu 12 ayat 10. Dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara. Kita mendakwa mereka siang dan malam hadapan Allah kita. Dia terus menerus mendakwa, dan saya pikir setan tidak berhenti itu. Dia tidak berhenti untuk mendakwa kita. Dia memang itulah kerja dia itu, mendakwa orang-orang sampailah seperti apa yang kita lihat di dalam buku Zakaria, dalam visi ataupun penglihatan Zakaria, High Priest Joshua, Yosua imam besar itu. Yosua imam besar itu, dia dalam the best of the best dalam Israel, tetapi dalam penglihatan itu, walaupun dia seperti itu, setan boleh juga menuduh dia. Sebab dia dikatakan dipenuhi dengan najis, dan apabila dia dipenuhi dengan najis, dia tidak boleh buat apapun di Ka'bah. Imam besar Joshua tidak boleh buat apa-apa sebab tuduhan itu. Tetapi ada pembela dia di sana juga. Dan pembela itu dengan mudah saya mengatakan, Tuhan menghardik engkau. Terus diam. Dan saya pikir di sanalah kita boleh bergantung di sana. Walaupun tuduhan itu siang dan malam, apabila kita tahu kita tidak mampu untuk menjawab tuduhan iblis, kita hanya mampu untuk membiarkan jubah kebenaran Tuhan itu menutup kita dan membiarkan Tuhan membela kita. Tuhan akan melakukan sesuatu untuk kita. Tuhan menghardik engkau, jangan ambil dia. Dia adalah puntung yang saya ambil daripada api. Dia tidak boleh buat bising lagi. Zakaria 3 ayat 2 hingga 5. Saya rasa itu yang Dr. Gerard mention ayat tadi. Sangat menarik. Iblis ya pekerjaannya adalah siang malam mahu menuduh kita. Saya rasa dakwaan itu akan berlipat kali ganda apabila seseorang itu telah bertaubat dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Karena inilah golongan yang dia harus kalahkan, yang dia harus tewaskan. Saya dapat bayangkan bagaimana keadaan di dalam muka pengadilan ya, apabila satu persatu akta yang kita langgar itu dibacakan. Ya, kamu pada sekian-sekian dituduh melakukan ini, kamu telah melanggar akta ini, dan kamu akan menerima hukuman ini. Ya. Jadi pada masa itulah kalau kita lihat pendakwaan itu memang akan berjaya ya, karena kita memang melanggar, kita memang berdosa. Tetapi apa yang kita harus percaya juga adalah peguam bela kita, bahkan hakim itu sendiri pun adalah di pihak kita. Ini merupakan satu penghakiman yang berat sebelah, tetapi itulah ya dalam kasih karunia Tuhan dan keadilannya, dia memberikan kepada kita kemenangan walaupun sebelum kita dihadapkan ke muka pengadilan sekalipun. Dan kerja setan ini memang tidak akan putus-putus untuk mendakwa, menipu dan memperdayakan. Bahkan Yesus sendiri sejurus selepas dia dibaptiskan, pada waktu dia berada di padang gurun itu, perkara pertama yang dia lakukan adalah untuk berhadapan dengan dakwaan dan juga godaan, cobaan-cobaan yang didatangkan kepadanya. Ya, dan dikatakan it is written, ya, ada tertulis. Saya percaya firman Tuhan itulah sangat penting untuk kita hidupkan untuk mengalahkan dakwaan-dakwaan setan itu. Amin. Bagaimana Pastor Minson? Dalam suasana ini, Yesus betul-betul bekerja kuat untuk membela kita. Amin. Dan seperti yang Dr. Gerard tadi mengatakan, setan tidak akan mungkin berhenti untuk menuduh. Karena setiap tuduhan yang dia kalah, dia akan buat tuduhan yang baru. Dia akan perbaharui skill dia. Dia tidak akan putus asa. Dia akan lipat gandakan, dia akan polish skill dia untuk dia buat tuduhan-tuduhan yang power. Tapi saya percaya Yesus tidak akan memerlukan jawab
perkataan yang sangat panjang untuk membela kita. Karena dia katakan hanya darah dia yang telah membersih kita. Dan kita sangat rugi. Pembelaan Tuhan yang sangat keras untuk kita. Kalau kita tidak selamat, artinya pembelaan Tuhan sia-sia saja. Dan saya percaya Tuhan tidak akan pernah penat untuk membela kita. Amin. Sebab kasih-Nya. Amin. Terima kasih Pastor Menson, terima kasih Pastor Brian, dan juga terima kasih Dr. Gerard di atas penglibatan dan juga pendapat yang sudah diberikan sebentar tadi. Dan kami percaya para penonton di rumah juga mendapat sesuatu yang baik hasil daripada perkongsian yang kita sudah dengar sebentar tadi. Dan kita percaya dengan pimpinan Tuhan, penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan, apa saja yang berlaku, apa saja yang datang ke dalam kehidupan kita, yang menyerang spiritual kita, kehidupan spiritual kita. Jika kita setia, jika kita bersandar pada Tuhan, Tuhan akan membela kita. Amin. Untuk menutup program Randau Kehidupan kita pada hari ini, saya ingin menjemput Pastor Brian untuk memimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi Tuhan, kami sangat bersyukur dan berterima kasih di atas firman Tuhan yang telah kami baca dan dalami sebentar tadi, memberikan kami satu peringatan akan kehadiran Tuhan yang begitu konsisten di dalam kehidupan kami untuk mendukung dan membantu kami sewaktu kami sedang berhadapan dengan pelbagai jenis masalah yang terjadi di dalam kehidupan kami. Tuhan, pastinya apabila kami melihat keadaan di sekeliling kami, kami seringkali merasa tewas, kami seringkali ingin menyerah, kalah dan berputus asa, karena seakan-akan kami memang pun sudah dikalahkan. Tetapi kami sangat bersyukur Tuhan karena kami sebenarnya sudah pun dimenangkan oleh Yesus di kayu salib sewaktu Dia telah menyerahkan hidupnya untuk membayar segala harga bagi dosa-dosa kami. Dan oleh karena itu Tuhan, kami sangat percaya bahwa kemenangan yang kami miliki itu akan mampu menolong kami untuk mengalahkan segala tentangan dan juga cabaran-cabaran yang dihadapkan kepada kami. Kami hanya bertopangkan kekuatan daripada Tuhan, dan kami mohon agar Tuhan akan sentiasa bekerja di dalam kehidupan kami melalui urapan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami doakan agar Tuhan akan menyertai semua sahabat-sahabat kami yang sedang belajar bersama-sama dengan kami. Biarlah mereka juga akan didorong untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk percaya akan kuasa Tuhan dan kekuatan Tuhan, dan juga keupayaan yang Tuhan miliki untuk mendukung dan memberikan providence ataupun segala kelengkapan dalam segala keperluan di dalam kehidupan mereka pada saat kami sedang berhadapan dengan pelbagai jenis cabaran, terutama sekali kesan daripada wabak COVID-19 yang sedang melanda dunia ini. Tuhan, kami doakan agar Tuhan akan suraikan kami dengan berkat Tuhan yang selalu mengiringi kami dan memberikan kami yang terbaik sesuai dengan rencana dan tujuan Tuhan yang istimewa di dalam hidup kami. Terima kasih karena mendengar dan menjawab doa kami. Semua ini kami doakan dalam nama Yesus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Brian untuk doa penutupnya. Dan juga sekali lagi terima kasih semua panel yang sudah bersama-sama dengan saya di studio hari ini. Saudara-saudari, jangan lupa untuk bersama-sama dengan kami sekali lagi di episode yang baru. Tuhan memberkati. Jumpa lagi.